kasihku. Baik, Pak Heru, Bu Anas, dan anak-anak sekalian, marilah kita siapkan pagi hari ini untuk berdoa pagi. Marilah kita mengambil tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah suara saya terdengar, Pak Heru? Halo? Terdengar. Oke. Saya nggak ngelek-ngelek kan ya? Dikit. Baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau menjaga kami dan lindungi kami, sehingga pagi ini kami diberikan kesempatan kembali berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita dengarkan doa bacaan pagi hari ini diambil dari Kolose 2 bab 6 ayat bab Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ terkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuki dari roh-roh jahat akan beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang akan disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Jira Kristus. Anak-anak sekalian, dari bacaan tadi, Yesus di sini mau mendengarkan tentang bagaimana murid-murid Yesus diharapkan untuk selalu memutuskan dari ke-12 murid tersebut, yaitu yang disebut rasul itu tadi, untuk berdoa kepada Tuhan semalam-malaman, ya.
untuk mengambil suatu keputusan yang sangat penting, yaitu untuk memutuskan dari ke-12 murid Rasul itu tadi, siapa yang akan menjadi orang yang akan menyembuhkan banyak orang. Jadi sikap Yesus di sini itu memilih dari ke-12 muridnya itu, ya, dengan memulai satu doa dulu, ya, agar doa itu ditiru oleh murid-muridnya. Ya, Yesus berdoa sebelum mengambil keputusan. Jadi Yesus selalu berdoa sebelum keputusannya itu dikeluarkan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga diminta untuk selalu berdoa dulu sebelum mengambil suatu keputusan, ya, agar apa yang akan nanti menjadi keputusan itu merupakan dasar dari hidup kita sehingga bisa mempengaruhi hidup kita untuk di masa yang akan datang. Ya, jadi keputusan-keputusan yang diambil itu merupakan suatu keputusan yang diharapkan bisa melanjutkan kehidupan kita bagi diri kita sendiri juga untuk orang lain. Ya, keputusan yang sangat penting, yang sangat berguna bagi diri kita juga bagi orang lain. Ya, misalnya keputusan dalam keluarga, keputusan dalam berteman, bermasyarakat, dalam bekerja dan lain sebagainya. Jadi di sini diminta kita untuk selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, baik itu dalam mengambil keputusan, dalam membawa kehidupan kita di masyarakat, itu selalu menyertakan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah suatu andalan dalam hidup kita, ya, dalam kehidupan kita, ya, agar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah bisa tertanam dalam diri kita masing-masing. Itu inti dari bacaan pagi ini. Mohon sekarang kita mendengarkan sharing dari kedua teman Andre IPA 2 dan dari IPA 1 itu nanti ada Emma sudah hadir, Emmanuel T sepertinya belum ada. Kalau nggak ada Emmanuel Tikan, Ervin. Nah, Ervin Merdiano, Ervin. Ya, Bu. Ervin, dengarkan suara Ibu ya. Ya, oke. Sekarang kita dengarkan dulu Andreas yang sudah siap. Andreas, kemudian nanti ada Ervin. Andreas, halo. Iya, Bu. Suara Ibu putus. Tes. Andreas, silakan. Oke. Ya. Jadi akhir-akhir ini saya mulai melakukan kebiasaan baru, yaitu doa pagi dan meditasi. Jadi selama seminggu ini saya coba, hasilnya saya ngerasa jadi lebih tenang gitu, sama jadi ngerasa lebih siap untuk menjalani hari ini. Terus selain itu, kegiatan ini juga ngebantu saya dalam menjaga mood saya sama seharian ini gitu. Oke, sudah begitu, Andreas? Jadi Andreas sekarang sudah mulai mempunyai kebiasaan, ya, sudah menerapkan dalam hidup Andreas bahwa setiap pagi membiasakan diri untuk berdoa, bermeditasi gitu ya, Andreas? Iya, benar. Halo? Ya, dengan kebiasaan itu akhirnya ada dampaknya buat Andreas. Setiap hari Andreas merasa tenang, merasa kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, diberi kemenangan gitu ya, Andreas ya. Betul nggak, Andreas? Iya, benar, Bu. Halo? Ya. Oke, terima kasih Andreas yang sudah mulai ada suatu pembaruan dalam hidup Andreas. Oke, baik, kita dengarkan sekarang Ervin Merdiano. Ervin, silakan. Jadi dulu sebelum pandemi, saya kan orangnya masih kurang bertanggung jawab. Jadi mulainya dari sekitar saya masih SD, pas ada
tugas, saya kan baru pertama kali ngerasain ada rasanya tugas, stres, jadinya saya ngerasa bosan, jadinya kagak ngerjain, terus ya kayak kena hukuman dulu gitu kan. Nah, sampai SMP saya udah mulai sadar sedikit kayak step by step itu, jadi saya udah mulai ngerjain tugas, cuman masih ada beberapa yang bolong. Tapi sekarang pas udah pandemi sekarang kan udah numpuk ya, sekarang ini udah online. Udah banyak tugas dari sekolah, banyak meeting, waktunya banyak untuk belajar. Jadinya untuk kayak menghilangkan rasa stresnya itu, saya langsung kerjain aja tugasnya yang udah diberikan. Kalau bisa niat mungkin, jadi kayak nggak ada rasa kesel ternyata kerjainnya cuma segini-segini aja, ternyata hasilnya nggak memuaskan. Jadi rasanya kayak nggak ngerjain, kayak tempe ngasal-ngasalan gitu. Ini saya lagi berusaha untuk mempertahankan rasa bertanggung jawab saya, untuk selalu mengerjakan PR yang diberikan oleh semua guru dari semua pelajaran. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi merasakan bahwa sejak SD Ervin punya tanggung jawab yang kurang gitu ya dalam hal belajar utamanya ya. Lalu kemudian meningkat lagi di SMP, sudah mulai agak sedikit menyadari, terus mulai mengadakan perubahan, dan sekarang di SMA sudah mulai merasakan penyesalan, kok kenapa dulu nggak rajin gitu ya, tanggung jawabnya kurang gitu. Sekarang SMA mulai meningkatkan rasa tanggung jawab sehingga menyadari bahwa tanggung jawab itu harus dipertahankan sampai nanti seterusnya. Gitu ya Ervin ya? Iya Bu. Ya, oke. Terima kasih Ervin dan Andreas tadi ya, juga mulai ada penyadaran juga, mulai ada tanggung jawab juga. Pak Heru mungkin mau menambahkan sedikit? Baik, terima kasih. Intinya bahwa apa yang kita dengarkan dari bacaan pagi hari ini, segala sesuatu itu kita hanya bisa berusaha, mencoba dan melakukan, tetapi semuanya atas izin Tuhan yang Maha Baik. Ya, jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya tidak meridhoi, tidak merestui, maka apa yang kita lakukan, kita buat itu tidak akan pernah terjadi. Nah, maka segala sesuatu lakukan dengan ikhlas, ya, tanpa harus mengomel atau dengan perasaan tidak senang, tidak suka, tetapi lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, maka keikhlasan itu akan membawa berkah, ya. Dan pasti Tuhan tahu apa yang menjadi pikiran setiap manusia. Segala doa kalau kita hanya meminta-minta, ya tidak ada bedanya dengan yang suka minta-minta tiap hari. Maka doa itu harus dibarengi dengan syukur, ya kan? Terima kasih. Baru kita memohon apa yang menjadi rencana dan harapan kita selanjutnya. Tidak kalah penting, sadari bahwa kita juga manusia yang selalu banyak dengan dosa, maka bertobat juga itu penting ya untuk perbaikan berikutnya, sehingga kualitas pribadi kita semakin hari semakin baik ya, karena ada Tuhan yang selalu membimbing kita. Itu saja Bu Ari, terima kasih. Baik, Pak Heru, sharingnya. Doa kita lanjutkan. Pada pagi hari ini kita mau berdoa untuk teman kita Marcelo Yuta dari kelas 12 IPS yang merayakan hari jadinya. Tuhan berkatilah teman kami ini agar apa yang menjadi harapan dan cita-citanya bisa terkabul dan terlaksana. Semoga kehidupannya juga menjadi berkat buat keluarga dan juga orang lain. Ya Tuhan, berkati juga semua teman-teman kami, Bapak Ibu guru kami, agar semuanya diberikan kesehatan, diberikan
kelancaran dalam segala usaha pekerjaannya. Mari kita lanjutkan doa ini dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Heru, Bu Anas, dan teman-teman sekalian. Oke, masih ada waktu 6 menit. Sebelum mulai, supaya nggak ambil. Oke, silakan ambil minum, ke toilet dulu. Masih ada 6 menit ya Pak Heru, sebentar. Silakan. Sambil ngecek, nunggu anak-anak join. Bu Anas mungkin mau ada yang mau disampaikan. Oh iya Bu Anas, silakan Bu Anas. Apakah Bu Anas masih di sini? Ya. Saya ada di sini. Saya udah mendengarkan tadi kalian yang ini ya, sharing pagi juga ulasan dari Pak Heru. Saya rasa sudah cukup. Cuman saya kembali, ayo saya mengajak kalian. Ayo kita memberikan dukungan selalu kan. Bu Anas selalu mengajarkan kalian. Ayo kita beri dukungan, kita beri aplaus untuk temanmu yang sudah memberi, sudah sharing. Oke, kita beri dukungan selalu kan ya. Nggak perlu diingatkan ya, nggak perlu diingatkan ketika ada temanmu yang sharing atau memberikan sesuatu, kita beri aplaus. Ya, memberi aplaus, memberi dukungan, juga mengucapkan terima kasih. Ya, itu aja dari saya, mengingatkan kalian. Oke, terima kasih Bu Ari, Pak Heru. Monggo untuk dilanjut. Ya, terima kasih Bu Anas untuk mengingatkan anak-anak. Semoga besok-besok nggak perlu diingatin lagi ya, langsung reaksi begitu ada temanmu selesai sharing, ikut senang bahwa mereka sudah mau menyampaikan sharingnya. Baik, ayo masih ditunggu 4 menit lagi. On cam dulu semuanya, masih ada waktu. Ya, on cam dulu, ini masih banyak banget yang belum on cam atau memang saya yang nggak bisa lihat ini. Kayaknya internet di tempat saya nih agak sedikit trouble ini, nggak stabil. Apakah semua sudah terbuka ini? Saya sih melihat di sini masih ada Hans. Ya, kalau dari partisipan saya lihat ini masih ada Hans. yang belum buka kamera. Kemudian masih ada Kanaya. Ayo, semuanya mohon on cam. Ya, kita harusnya jumlahnya itu ada